Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita merasa kelemahan kita bertambah lemah, ketika kita menjalani kekuatan kita semakin terasa berkurang, ketika kita merasa daya ingat kita juga semakin menurun, dan banyak hal yang kita merasa semuanya berkurang. Ditambah lagi sesempurna manusia tetap dhaifah, tetap lemah. Nah, mestinya suasana dan nuansa yang kita alami seperti ini seharusnya menggugah kita atau menjadi pemantik kita untuk selalu mendapatkan tambahan kekuatan. Bahkan bukan tambahan kekuatan andalan bukan lagi datang dari kelemahan kita. Kekuatan andalan nggak lagi kita bersandar pada kelemahan kita. Mari kita berusaha untuk selalu mengharapkan kekuatan andalan dari yang punya kekuatan tanpa batas. Dan kekuatan tanpa batas itu bisa kita dapatkan melalui Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi gerakan kita agar terus bergerak kuat di atas kelemahan kita menjadi lebih sempurna bahkan luar biasa, itu karena kita mendapatkan kekuatan tanpa batas. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali satu tokoh, bukan dari kita, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata itulah bukti kita punya iman dan tauhid yang benar. Kita hanya bersandar kepada kekuatan yang tanpa batas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita tidak pernah bingung ketika kita semakin tua, semakin berkurang daya tadi, berbagai macam tadi. Kita nggak bingung, kita nggak resah, meskipun terasa beban hidup semakin berat. Kita tidak pernah merasa ciut, sedih gara-gara persoalan kok semakin banyak. Tidak, karena sebanyak masalah, sebanyak kekurangan, masih ada kekuatan tanpa batas. Apalagi semangat kita tetap membara, semangatnya memburu surga. Nah, setelah kita menyadari dan bahkan kita merasakan kelemahan kita, maka seharusnya kita semakin pandai mengontrol diri
mengontrol diri agar semua sikap kita, semua tindak tanduk kita semata-mata memang mengharapkan kekuatan tanpa batas, sehingga apapun kondisi kita yang terasa semakin hebat, luar biasa, kita tidak pernah menyombongkan diri. Itu kita sadar itu. Dan disitulah kita semakin merasakan ketauhidan kita yang murni. Kita hanya tergantung, tertawadhu, merasa hina, merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita perkokoh sikap kita seperti ini agar di saat kita merasa lemah, serba kurang, kita justru semakin kuat sebenarnya, karena tergantung kepada kekuatan tanpa batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Ar-Ra'd ayat 16 menjelaskan kepada kita untuk mengikat kita selalu optimis dengan kekuatan tanpa batas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am ja'alu lillah, apakah mereka menciptakan bagi Allah syuraka, saingan, sekutu? Khalaqu ka khalqihi, yang mereka bisa mencipta sebagaimana Allah bisa mencipta. Fatashabahal khalq alaihim, dan mereka merasa dan yakin bahwa sama ciptaan Allah dengan sekutu mereka. Jadi amja'alu itu sudah pertanyaan mengingkari, nggak perlu dijawab, karena tidak mungkin ada saingan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qulillah khaliqu kulli syai'. Bahkan Allah mengajari kita menjawab pertanyaan dari Allah sendiri. Katakanlah, jawablah, Allah lah pencipta segalanya. Wa huwal wahidul qahhar, dan Dia esa dalam kemahaperkasaannya. Hanya Allah yang maha perkasa, karena Allah lah pencipta seluruhnya yang ada ini. Nah, rasakan getaran yang seharusnya mengikat hati kita untuk selalu berharap, bersandar, dan sibuk dengan harapan kita mendapat kekuatan dari Allah yang tanpa batas itu. Sehingga persoalan-persoalan yang membuat kita merasa lemah, merasa lunglai, tidak punya harapan, itu tertutupi semuanya. Dan itulah tauhid yang sesungguhnya. Jadi syuraka, kita tidak lagi, na'udzubillahi min dzalik ya, kok ya bukan menyamakan, menyandingkan antara kekuatan tanpa batas dengan kelemahan kita. Artinya kita lebih terpengaruh oleh kelemahan kita. Tidak boleh tiba sekalian bahagia. Kita terpengaruh dengan berbagai alasan yang kita buat. Itu apa ya? Mengarah kepada syuraka. Masa engkau lebih yakin dengan kelemahanmu, sehingga engkau tidak berproses untuk lebih baik dengan kekuatan tanpa batas? Syuraka. Ya Rahman. Bahkan kalaupun ada kekuatan yang luar biasa, ingat, qulillahu khaliqu kulli syai'. Seandainya ada kekuatan yang mungkin, maaf ya, sedikit seperti Allah, itu ciptaan Allah.
seandainya gitu ya, itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Jadi Allah meminta kita jangan menjauh dari karunia besar, bahwa Allah punya kekuatan tanpa batas yang bisa diberikan kepada kita masalah muslim rahmatullah dalam segala hal. Nah, dalam segala hal, segala aspek yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi apapun posisi kita hari ini, itu bisa menjadi jembatan penghantar kita lebih baik. Apapun posisi kita, entah kekuasaannya tinggi, menengah atau nggak punya belas gitu ya, tetap sama-sama punya harapan mendapatkan kekuatan dari Allah. Yang Allah punya kekuatan tanpa batas. Yang merasa paling kaya, kaya banget, kaya sekali, miskin sekali, sama. Allah akan memberikannya kepada mereka kalau punya keyakinan dan ingin mendapatkannya. Coba rasakan ya, wahwal wahidul qahhar. Jadi bagaimana Allah tadi menyampaikan pencipta segalanya, kekuatan apa yang dimiliki oleh Allah, udah tanpa batas. Artinya kita sudah nggak bisa mencerna bagaimana ukurannya, sudah saking hebatnya, saking tingginya. Subhanallah. Sampai Allah mempertegas, Allah as-sah dalam hal itu. Jadi hanya Allah yang punya kekuatan seperti itu yang bisa menciptakan segalanya. Qahhar dan Maha Perkasa. Jadi Qahhar itu arti lainnya Maha Memaksa. Artinya kekuatan apapun tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Al-Qahhar. Dan kita yakin mendapatkan cipratan kekuatan itu melalui Al-Qur'an. Masyaallah muslimin yang selalu semangatnya, Masya Allah. Jadi kita ingin terus mengalir kekuatan itu jemaah sekalian. Berarti kalau terus mengalir harus dibuka keran di hati kita untuk selalu terkait hati dengan Allah, terkait dengan Al-Quran, agar terus mengalir, kan begitu. Kayak keran itu kan bisa kita aliri, bisa kita tutup. Sudah jelas aja Mas Yani. Walaupun kita sering lupa, lalai, tapi Allah sering memberikan kita sesuatu yang tidak kita pernah harapkan. Allah tuh baik, maha pemurah dan maha penyayang. Apalagi kita berusaha, kan begitu jemaah sekalian. Nah, mari kita semakin perkuat lagi jemaah sekalian. Keyakinan seperti ini yang akan menuntun kita selalu berharap dan mendapat kekuatan dari Allah yang punya kekuatan tanpa batas. Surah Ibrahim ayat 48. Coba rasakan bagaimana ayat ini menggambarkan yang luar biasa. Yauma tubaddalul ardh ghairul ardi was samawat. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain. Allah menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu apa? Proses penghancuran alam raya. Hancur semuanya, hilang. Kemudian setelah itu Allah ciptakan lagi bumi dan langit yang baru. Masya Allah, gimana coba? Kekuatan tanpa batas rasakan. Jadi Allah pada hari kiamat itu menghancurkan semuanya.
Kita bisa baca dalam Al-Quran kan, ketika gunung-gunung seperti aneh-aneh ya, hancur semuanya. Nah, Allah ciptakan ghairal ardi was samawat, bumi dan langit yang baru. Rasakan kekuatan tanpa batas, dan itu terasa karena kita sangat dekat dengan Allah dengan zikir dan ibadah kita selama ini. Wa barzulillah al-wahidul qahhar. Yang hebat lagi, manusia yang sudah Allah, yang sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya meninggal begitu lama, hancur bersama bumi, dan terakhir dimatikan semuanya. Kekuatan tanpa batas yang Allah berikan, yang Allah lakukan itu, wa barzulillah, semuanya bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di padang mahsyar. Dan Allah jelaskan al-wahidul qahhar, Allah itu tunggal dalam kemahaperkasaannya, al-qahhar. Bayangkan coba, gimana mengumpulkan semua orang itu, gimana caranya? Wong kita aja tak amiri mengundang acara rutin kajian, nggak ngumpul-ngumpul banyak, misalnya gitu lah. Sudah terdaftar namanya, sudah ada undangannya, sudah ada grup WA-nya, yang datang berapa? Ini Allah mengumpulkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman, kekuatan tanpa batas. Rasakan jemaah sekalian. Makanya ayat surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim ini kita baca berulang-ulang, tahu artinya, ya Allah. Kita rasakan itu jemaah sekalian. Masya Allah. Agar kita tidak berpaling kepada kekuatan lemah selain Allah, agar kita tidak tergantung kepada kekuatan lemah yang dimiliki oleh manusia, baik dia presiden, menteri, oligarki kan namanya, gak ada apa-apanya gitu loh. Jangan terpengaruh dengan bersandar kepadanya, sampai-sampai menjual kehormatan, menjual iman untuk mendapatkan kekuatan dari manusia yang lemah tadi. Astagfirullahaladzim. Jadi rasakan gimana Allah bisa menghancurkan alam raya, bumi langit ini, diciptakan bumi langit yang baru lagi. Surah Ibrahim ya, ayat 48. Manusia bisa dikumpulkan semua. Subhanallah. Dengan pemahaman dan keyakinan seperti ini, kita semakin dekat dengan Al-Quran untuk mendapatkan cipratan kekuatan tanpa batasnya, akan membimbing kita untuk lebih baik. Apalagi kita tidak pernah padam semangatnya. Semangat kita untuk dibimbing oleh Allah sampai ke surga ini kita butuhkan, teman sekalian. Allahu Akbar. Baik. Ayat yang terakhir semakin menguatkan optimisme kita, semangat kita untuk melibas semua tantangan sebesar apapun, menginjak-injak tantangan segede apapun bersama kekuatan tanpa batas ya. Surah At-Taghabun ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasakan Allah menyatakan, memberitahu kita, menginfokan kepada kita, selalu bertasbih semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, tanah, batu, angin, gunung, tumbuhan, burung-burung, semuanya yang ada di bumi dan langit, semuanya bertasbih
Mereka yang tidak punya akal untuk memahami sudah dipatok oleh Allah sebagai makhluk yang kerjanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Coba rasakan bagaimana Allah membuat semuanya bertasbih. Kekuatan tanpa batas. Subhanallah. Subhanallah. Agar kita semakin nikmat menyebut subhanallah, lahul mulk, karena memang Allah lah pemilik kerajaan ini, kekuasaan yang ada ini, pemilik semua kerajaan langit dan bumi ini. Karena itu walahul hamd, hanya kepadanya lah segala pujian diberikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segalanya. Rasakan dengan sekalian. Itu sindiran, manusia yang punya akal. Engkau punya alat untuk memahami semuanya. Engkau juga mestinya selalu bertasbih sebagaimana termasuk dari seluruh apa yang ada di bumi ini. Subhanallah. Saya jadi teringat, sekarang ini kita di awal 10 Zulhijjah yang pahalanya luar biasa, tidak bisa dikalahkan meskipun orang berangkat berjihad, kecuali orang itu berjihad dengan diri dan hartanya dan dia syahid, baru bisa mengalahkan nilai-nilai amalan 10 awal bulan Zulhijjah. Apapun, tolong kita berbanyak kalau dengan Al-Quran, tilawah kita, tahfidz kita, tadabbur kita, tanfidz kita, dan dakwah tabligh kita kepada dengan Al-Quran. Ya sedekah. Nah, tapi Rasulullah dengan khusus menyebutkan tuntunan, perbanyak tahlilmu, takbirmu, ya, dan tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mari kita berbanyak di masalah ini. Ya, maksud tasbih kita ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya Allah. Jadi karena Allah sebegitunya punya kekuatan tanpa batas, maka memang hanya Allah yang patut dipuji. Ya Allah. Coba rasakan jemaah sekalian, berbahaya bagi anak yang sering dipuji oleh orang tuanya, oleh bibi-bibinya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, dipuji. Cantiknya ketika enggak menyebut Masya Allah, Subhanallah. Ingat, bahaya. Artinya memang tasbih tahmid itu hanya untuk Allah. Ya jemaah sekalian, dalam segala hal ala kulli syai'in qadir, ada tasbih, ada tahmid untuk Allah. Kan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam segala hal berarti begitu kita melihatnya dan merasakannya hanya untuk Allah, tasbih dan tahmid. Nah, khusus untuk 10 awal Dzulhijjah, mari kita berbanyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Nah, sebagai penutup, agar kita bisa selalu mendapat aliran kekuatan Allah yang tanpa batas, itu tolong buka semuanya dengan 2 hal. Jadi pintunya dibuka dengan 2 hal. Ya jemaah sekalian, yang pertama al-mujahadah, yang kedua as-sabr. Ingat ya. Bisa kita pahami di surah Al-Ankabut bagian terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya kan?
Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti selalu menunjukinya. Jadi awas jalan-jalan kami. Jadi Allah selalu arahkan kita dalam hidayahnya. Kalau kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Paham ya, sungguh-sungguh ya? Bukan asal, bukan sambilan, tapi sungguh-sungguh. Konsentrasi, perhatian, pokoknya semua dikerahkan. Yang kedua, as-sabr. Fasta'inu bis-sabri innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Itu kan pasti Allah berikan. Jadi kekuatan ini bisa kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh maksa diri dan sabar bertahan dalam kondisi yang sedang kita lakukan yang terbaik ini. Habsun nafsi fi syariatillah. Tetap menjaga diri, tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menikmati hidup yang lebih baik, lebih bagus, lebih bermartabat, lebih mulia, lebih menguntungkan, dan segala macam kebaikan akan bertambah dengan kekuatan dari Allah yang tanpa batas. Kita raih dengan apa? Dengan sifat mujahadah dan sabar. Semoga Allah selalu menjaga kita dan selalu memberikan kita karunia menjadi ayyukum ahsanu amala, menjadi yang terbaik insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.